Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa di udara untuk membahas pokok-pokok keimanan. Kita akan baca hadis-hadis yang terkait dengannya. Kali ini kita masuk dalam pembahasan an-nahyu 'anit ta'arri wa wujubul istihya minal malaikah. Ya, masih dalam pembahasan keimanan kepada para malaikat. Jadi bab kita adalah larangan untuk telanjang dan wajibnya malu dari malaikat. Wajibnya malu dari malaikat. Karena malaikat itu ada yang ditugaskan untuk menyertai kita. Qala rahimahullah rawal Bazzar wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanhaakum 'anit ta'arri fastahyu min malaikatillahi alladziina ma'akum al-kiramil katibina alladziina la yufariqunakum illa inda ihda thalathi halat al-ghaib wal janabah wal ghusl fa idza iktasara ahadukum bil ara' falyastatir bi thawbihi aw bi jizmi ha'itin aw ghaitaw bi ghairihi. Al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk telanjang. Malulah kalian dari malaikat-malaikat Allah yang menyertai kalian. Mereka adalah makhluk yang mulia, yang mencatat amal perbuatan kalian. Mereka tidak lepas dari kalian kecuali dari salah satu 3 kondisi. Yang pertama ketika buang air, yang kedua ketika janabah, dan yang ketiga ketika mandi. Apabila salah seorang di antara kalian mandi di luar, maksudnya di tempat terbuka, mandi di luar. Ya mungkin saja pada sebagian tempat itu nggak ada toilet yang tertutup, mandi harus di tempat terbuka. Falyastatir bi thawbihi, hendaknya dia tutup dengan kainnya, dengan tirai, tutup dengan tirai, karena mandinya di luar. Au bi jizmi ha'itin, atau dengan tembok atau pagar, baik itu dari kayu atau dari semen atau apa saja, atau dengan selainnya. Tapi kalau di dalam ya sudah, kalau di dalam boleh mandi dengan telanjang bulat, boleh karena tertutup. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir wa ma'na ikramihim. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, makna memuliakan mereka adalah ayastahya minhum, dengan bersikap malu terhadap para malaikat. Wala fala yumli alaihimul a'mal al-qabihah allati yaktubunaha. Ya, jangan sampai seorang menampakkan, asalnya imla itu mendiktikan, ya. Mendiktikan amalan yang buruk yang harus mereka catat. Jadi harus malu dong. Jangan sampai yang ditulis itu adalah amalan keburukan. Fa inna Allah khalaqahum kiraman. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka sebagai makhluk yang mulia fi khalqihim wa akhlaqihim. Baik itu fisiknya ataupun akhlaknya. Tsumma makna. Kemudian beliau berkata, yang maknanya adalah inna min karamihim annahum la yadkhuluna baitan fi kalbun wala surah wala junubun wala timtan.
Sungguhnya di antara kemuliaan malaikat, mereka tidak akan masuki rumah yang ada anjingnya. Jadi kalau misalnya ada anjing penjaga itu di luar rumah. Karena yang dimanfaatkan adalah gonggongannya. Itu pun dikarantina. Ya dibatasi aktivitasnya. Nggak sampai dibiarkan masuk ke dalam rumah. Nah, itu nggak apa-apa penjaga. Tapi kalau masuk lompat sana lompat sini, maka rumah itu nggak dimasuki oleh malaikat. Bukan karena malaikat takut sama anjing. Bukan. Karena rumah yang tidak dimasuki malaikat, ya itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula gambar surah, gambar bernyawa. Gambar bernyawa termasuk foto, itu gambar juga. Disebut itu gambar. Kalau dulu gambar itu konvensional dengan menggunakan kuas atau apa begitu, tujuannya adalah antara objek dengan yang digambar itu mirip. Kalau foto dia 100% mirip. Foto, video, nah ini lebih serem nih. Karena kemiripannya bukan hanya hampir, bahkan 100%. Ya. Sebab ada juga hadis Nabi SAW, "Syaddun nasi adaban yaumal qiyamal musawwirun." Manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah tukang gambar. Baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu bentuknya patung. Ya kan? Sekarang ini pematung bukan hanya menggunakan cara konvensional dengan keterampilan tangan, tapi ada patung yang hampir 100%, bahkan 100% menggunakan komputer. Jadi objek patungnya berupa benda, bisa ada benda padat berupa kayu, benda padat berupa logam, bisa. Kemudian diformat di komputer, kemudian tinggal dicetak. Pencet aja, klik gitu di komputernya, maka dia akan memahat secara otomatis sesuai dengan gambar yang didesain. Baik. Padahal dia cuma klik aja, ya, karena program sudah dibuat sebelumnya. Wala haula wala quwata illa billah. Semakin canggih buatan seperti itu. Kalau darurat beda lagi, seperti untuk KTP, karena bukan kemauan kita, ya, kita harus ngikuti paspor, uang dan sebagainya. Allahul musta'an. Artinya yang mampu kita bisa kendalikan, kendalikanlah. Jangan kita termasuk orang yang membuatnya. Qala wala junubun. Demikian pula dalam kondisi junub, malaikat angkat tangan. Ya, atau menjauh. Oleh sebab itu, maka sangat dianjurkan ketika seorang masuk toilet atau ketika seorang hendak berhubungan suami istri untuk berdoa. Nah, malaikat menjauh. Dalam kondisi seperti itu, manusia sangat butuh perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika masuk toilet, ya, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan begitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin jantan dan jin betina. Ketika berhubungan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Karena malaikat menjauh. Karena malaikat menjauh. Sementara kita selalu butuh pertolongan dan perlindungan. Maka minta perlindungan tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wala timtan. Demikian pula kalau ada patungnya di rumah, patung hidup. Patung hidup, patung benda bernyawa. Wa yashabuna rifqatan ma'ahum kalbun wal aujaras. Ya, demikian pula setan tidak menemani manusia kalau bersama mereka ada anjing dan lonceng. Kalau bersama mereka ada anjing dan lonceng. Masya Allah. Ini termasuk hal-hal yang penting untuk kita ketahui ya. Termasuk perkara-perkara gaib. Kita nggak bisa melihatnya langsung. Tapi dasarnya adalah wahyu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan hal-hal semacam ini. Supaya selamat hidupnya. Qala syarihu hafidhahullah fi hadzal hadits an-nahyu 'an at-ta'arri hatta wa in kana al-insanu khaliyan bi nafsihi. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk telanjang walaupun
seseorang itu sendirian. Wala ahad yushahidu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fa innal malaikatu syahidu. Karena para malaikat menyaksikannya. Walihada yang bagi al-istihya'u minhum, hendaknya seorang malu dari para malaikat. Kama yang bagi istitar minhum bijidarin au bitaubi wa nahwih in arada al-iktisal. Sebagaimana hendaknya seorang menutup diri, baik itu dengan tembok, dengan kain dan sebagainya kalau ingin mandi. Tapi kalau sudah masuk ke toilet sudah tertutup, ya nggak apa-apa, buka. Ya kan? Karena diawali dulu dengan baca doa. Wala bas wal hala hadhihi min ayyata'arra lakin yakunu dzalika min wara'i satir. Boleh seorang telanjang ya kalau memang di dalam tempat yang tertutup. Walaysa fil qada duna sitr. Tapi tidak berlaku kalau di tempat yang terbuka, yang tidak ada penutupnya. Jelas ya? Walau an madzakar al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah min annahum la yadkhuluna baitan fi kalb wala sura ila akhir wa dzalika li annahum yakrahuna hadhihi al-asya'. Adapun ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa para malaikat tidak masuki rumah yang ada anjingnya, gambar hidupnya dan sebagainya, gambar makhluk hidup maksudnya, karena mereka para malaikat membenci hal-hal itu. Fa'iduna 'anil baiti alladhi fihi kalb aw surah. Mereka menjauh dari rumah yang ada anjing dan gambar makhluk hidupnya. Wa qad tulyan nas al-an bi'tina'il kilab. Allahumma musta'an. Hari-hari ini banyak orang yang piara anjing-anjing yang macam-macam, yang lucu-lucu, kadang-kadang kan begitu ya, dianggap kan ini kan dimandiin, tiap hari dimandiin, disampoin. Anjing itu binatang najis. Kalau misalnya dia najis, ya mau dibersihin nggak bakalan hilang najisnya. Begitu. Liana umra'al kuffar yaktanun al-kilab. Kok bisa sih sebagian muslim piara-piara anjing? Karena mereka ngikuti kebiasaan orang-orang kafir. Apalagi zaman global seperti sekarang ini, bisa menyaksikan dari seluruh penjuru dunia. Oke, kira-kira lucu tuh anjing tuh. Beli aja deh, piara aja deh. Fatasyabbahun bihim. Akhirnya ikut-ikutan. Hatta adkhaluha fi sayyarat mahum. Sampai mereka bawa juga di mobil mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa hadhihi al-kilab idza kanat fil bait fa innaha tamna' dukhul al-malaikah. Jadi kalau anjing-anjing itu ada di rumah, itu bisa mencegah datangnya atau masuknya malaikat. Wa kama tuliya bi ta'liqis suwar fi buyutihim. Sebagaimana juga banyak orang yang gantung-gantungin foto-foto atau gambar-gambar bernyawa di rumah-rumah mereka. Wa hiya kadzalik tamna' dukhul malaikah ar-rahmah alaihim. Ini juga menghalangi masuknya malaikatur rahmah ke dalam rumah mereka. Jelas? Silakan yang mau nanya. Tulis. Silakan. Anda nggak yang mau nanya? Mau diberi kesempatan kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan Ustaz di chat. Bismillah, bagaimana dengan hukum mainan yang berbentuk robot, Ustaz? Kalau robotnya itu bentuknya bukan makhluk hidup, ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi ada juga robot yang bentuknya makhluk hidup. Ya, seperti tentara-tentaraan itu kan, yang benar-benar patung nih hidup. Robot-robot yang tidak berbentuk makhluk hidup boleh. Berikutnya. Silakan. Mau dengerin kajian kami Ustaz ya, daya buka kami. Oke, Mik.
Mohon speakernya ketika tidak ini dinonaktifkan ya. Ada ibu bapak. Oh mandi. Kakak mandi. Ibu. Ya. Akun Ayu Salsabila mohon dinonaktifkan speakernya. Jazakallahu khairan. Belum mati dia. Oke. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Baik, nanti kalau ingin bertanya langsung aja tulis di chat box ya. Berikutnya, Baik. kita masuk pembahasan berikutnya. Ta'aqubul malaika fil bashar lailan naharan. Ya. Kedatangan malaikat bergiliran siang dan malam kepada manusia. Qala rahimahullah wa rawa Malikun al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Akan silih berganti datang kepada kalian malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil asr, dan mereka berkumpul untuk ganti tugas itu di salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'ruju ilaihi alladziina batu fikum. Kemudian malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian ya naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'aluhum wa huwa a'lam. Dan Allah bertanya kepada mereka padahal Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Mereka mengatakan kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datangi mereka dalam kondisi salat. Qala wa fi riwayatin anna Abu Hurairah qala iqra'u in syi'tum wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Al-Isra' al-ayatul tsaminah wa sab'un. Dalam riwayat yang lain bahwa Abu Hurairah berkata, bacalah jika mau dan salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Baik. Qala syarih, mazala Syekh rahimahullah yasukul hadits al-warida fi a'malil malaika alaihi wassalatu wassalam. Jadi bab ini masih membicarakan tentang aktivitas para malaikat. Wa min a'malil malaika hifdzu a'mali bani Adam. Di antara pekerjaan malaikat adalah menjaga amalan anak Adam, li'anna Allah yursiluhum ilal bashar fil ard. Karena Allah Subhanahu wa taala kirim mereka ke bumi untuk mengawasi manusia. Yaktubuna ma yasdur min bani Adam min khairin aw syarr. Mereka menulis apa yang dilakukan anak Adam, baik ataupun buruk. Min a'malin salihah atau a'malin sayyi'ah. Ya, amalan salihah atau amalan yang buruk, sayyi'ah. Atau aqwalin atau ucapan-ucapan. Fahum yarsuduna wa yaktubun. Mereka terus mengawasi dan menulis. Kul ma yasdur min aqwalin wa af'al. Apapun yang dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Qala Allah Ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladaihim raqibun 'atid. Tidaklah hamba melafazkan sesuatu melainkan padanya ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Wa qala, itu surat Qaf ayat 18, sementara dalam ayat yang lain Al-Infitar 10 sampai 12, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya ada pada kalian malaikat-malaikat yang selalu mengawasi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, tugasnya mencatat, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa ula yuqal lahumul hafadhah. Mereka ini disebut dengan
al-hafadhah. Ini nama sebutan mereka ya. Al-hafadhah. Al-hafadhah. Malaikat-malaikat yang mengawasi aktivitas manusia. Qala Allah Ta'ala di surat Al-An'am, Allah berfirman dalam surat Al-An'am 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hamba-hambanya, wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dan Allah mengirimkan kepada kalian malaikat-malaikat pengawas. Fal insan laisa muhmalan. Manusia itu enggak dibiarkan. Ya, enggak dibiarkan. Wa innama huwa tahta muraqabatin daimah minallahi wa malaikatih. Jadi manusia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'amalahu wa aqwalahu la tadhi'a wa la tadhhab subhan. Ucapan perbuatan manusia enggak akan hilang. Enggak akan menguap, enggak akan lenyap, selalu dilihat, diawasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Qiyamah 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak, tapi akan dituntut pertanggungjawabannya. Fal insan laisa bimuhmal. Wa in ahmala nafsah. Jadi manusia nggak akan dibiarkan walaupun manusianya sendiri menelantarkan dirinya sendiri. Santai, nggak peduli dengan perintah larangan, nggak peduli halal haram. Walaupun dia menelantarkan dirinya sendiri, tapi dia tidak akan dibiarkan. Semuanya dicatat. Walihada fa innahu yanbaghilah ayastahdira hadza wa yastahdir kull ma yasdur anhu. Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim sadar akan hal ini dan sadar apapun yang dia lakukan. Wa yudrik bi annahu sayusajjal. Dan dia harus selalu mengingat bahwa apa yang dilakukannya akan ditulis. Wa sayuhasabu alaihi, dan akan dihisab. Akan ditimbang, diperhitungkan. Fa'ina idzin sayakun lahu takhawuf wa tawaqquf, sehingga kalau seperti ini dia akan berhati-hati dan berhitung an katsiri min al-aqwal wal af'al, dari berbagai macam aktivitasnya. Jelas ya? Baik. Apa ini pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya apabila anak berkunjung ke rumah, di situ ada anjingnya dan hewan tersebut berkeliaran dalam rumah. Jadi di karpet dan sofa ada bekas anjing. Apakah pakaian anak otomatis terkena najis walaupun tidak terlihat bekasnya? Baik, ya jangan berkunjung ya. Kalaupun berkunjung terlanjur ke situ, ya segera pamitan saja. Kalaupun apakah otomatis kena najis? Ya belum tentu. Kalau kering, sama-sama kering nggak najis. Kecuali kalau basah. Bisa basahnya itu kena air, atau basahnya itu karena lembab, kena keringat. Karena tubuh kita kan berkeringat. Kita duduk aja kadang-kadang berkeringat tuh yang di bawah, yang kita duduki. Nah kalau yang kayak gitu ya pasti otomatis najis. Ya, harus disucikan 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Baik. Bagaimana hukumnya membiasakan berinfak pagi hari saat sholat subuh dengan niat agar doakan oleh malaikat dengan doa yang baik, sebagaimana hadis yang sering didengar tentang doa malaikat bagi orang yang berinfak dan doa malaikat bagi orang yang ya bisa saja, karena tidak harus ya. Kalau dia membiasakan diri boleh. Biasakan berinfak di pagi hari saat sholat subuh. Boleh saja, bebas, nggak ada keharusan. Baik, akan tapi pada waktu yang baik juga untuk beramal kebajikan. Baik. Pertanyaan langsung tulis ya. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Wa hadha as-sinf minal malaika qala hafizahullah wa hadha as-sinf minal malaika alladziina jaa'a dzikruhum fil hadithi yanziluna minas samaa'i ilal ard hatta yaskun banu Adam. Ya. Wa hum ala qismain. Jadi jenis malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke bumi
ya, di mana manusia itu tinggal, hatta ya haitsu yaskunu banu Adam. Di mana manusia tinggal pasti akan didatangi oleh malaikat. Untuk apa? Untuk mengawasi mereka, ya, ucapan dan perbuatan mereka dicek. Malaikat-malaikat ini terbagi menjadi dua. Hafadhatun bin nahar wa hafadhatun fil lail. Dibagi menjadi dua, ada yang bertugas di siang hari, ada yang bertugas di malam hari. Ya, wa hafadhatun nahar yanziluna fi salatil fajr. Mereka yang bertugas di siang hari turun, ya, di saat salat subuh. Wa yabqauna ma'al insan ila waqti salatil asar, dan mereka akan bersama manusia, ya, sampai waktu asar. Tsumma yanzil malaikatul lail wa yahduruna salatal asar. Kemudian turun malaikat malam dan hadir salat asar. Jadi ketika aplus ketemunya di waktu asar. Malaikat siang dengan malaikat malam ketemunya di waktu asar. Wastamirruna ila salatil fajr. Sementara yang bertugas terus menyertai, ya, terus menyertai manusia sampai subuh. Ada makna qaulihi yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ini. Mereka para malaikat itu bergantian datang kepada kalian, malaikat-malaikat pagi dan malaikat-malaikat malam, malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Haitsu la tamdi fatrah minal waqt takhlu min haula'il hafadhah. Di mana tidak ada satupun waktu melainkan malaikat itu ada. Jadi tidak ada kelalaian di situ. Lupa, luput, nggak ada. Selalu ada. Disaksikan. Malaikatul lail ma'a malaikatin nahar fi salatil fajr wa yahdurunaha. Jadi malaikat malam dan malaikat siang itu bertemu di waktu subuh. Assalamualaikum. Ya. Di saat tersebut walihada qala Allah Ta'ala, sebab itu Allah berfirman wa Qur'anal fajr, dan salat subuh. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Dimaksud disaksikan oleh para malaikat. Jelas ya? Baik. Wa qasama Allah salatal fajr Qur'anan. Allah Subhanahu wa taala menamakan salat subuh itu dengan Quran, dengan sebutan Quran, li'annaha tutawwal fihal qira'ah. Karena umumnya ada anjuran untuk memanjangkan bacaan salat subuh. Famin huna yustahabbu lil imam ayyutilal qira'ah. Sebab itu dianjurkan bagi imam untuk memanjangkan bacaan salat subuh. Italatan la tasyukku 'alal ma'mumin. Akan tapi jangan sampai memberatkan makmum. Boleh panjang tapi jangan sampai memberatkan makmum. Cek dulu makmumnya seperti apa kondisinya. Kalau di sana ada yang lemah, maka yang dijadikan standar dan ukuran adalah mereka yang lemah. Baik. Akan tapi kembali kepada pembahasan kita. Li'annaha tahduruha malaikatul lail wa malaikatun nahar. Sebab di waktu sholat subuh dihadiri oleh malaikat siang dan malaikat malam. Wa kadzalika fi sholatil asar, kasami malaikatul lail ma malaikatin nar. Begitu pula di sholat asar, subuh dan asar. Jadi aplusannya di situ. Gantian tugasnya di situ. Haula'i yas'adun wa haula' yanzilun. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Wa yahduruna salatal asar. Nah, kumpulnya di salat asar dan salat subhihada sara salatai di salatail fajr wal asr miza ala ghairihima minas salawat. Oleh sebab itu, salat subuh dan salat asar memiliki keistimewaan dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Wa qalu subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih, tasbih, bertasbihlah, maknanya adalah salat, salatlah. Qabla tulu'i syams wa qabla ghurub wa qabla al-ghurub. Itu sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Al-muradu wa dzikru fadilah
hadaini salatain, salatul fajr wa salatil asr. Nah, di sini menyebut keutamaan dua salat subuh dan asar. Baik. Kemudian kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ruju ilaihil ladzina batu fikum." Kemudian malaikat yang bermalam bersama kalian naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza fi dalil ala itsbatil uluwi lillah Subhanahu wa taala. Dalil yang menetapkan ketinggian Allah, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu ada di atas. Wa yas'adul malaika alladziina intahat muhimmatuhum ila Allah Subhanahu wa taala. Maka naiklah malaikat-malaikat yang berakhir tugasnya ya untuk lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu fa yas'aluhum wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada para malaikat padahal Allah Maha tahu. Ayas'aluhum subhanahu wa ta'ala su'ala takririn wa syahadah. Pertanyaan dalam bentuk takrir, penegasan dan persaksian. Apa yang disaksikan oleh para malaikat? Bukan pertanyaan karena nggak tahu. Karena Allah Maha tahu. Ya kan? Penegasan dan persaksian malaikat apa yang mereka lihat. Illa wa huwa subhanahu wa ta'ala ya'lamu halahum wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amrihim. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tidak tersamar sedikit pun urusan ciptaannya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tanyakan? Kaifa taraktum ibadi wahai malaikat? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pertanyaannya adalah takrir, penegasan. Ya, penegasan wastishhad. Ya, yaitu persaksian apa yang mereka lihat atas perbuatan manusia. Wa qalu fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Maka para malaikat menjawab bagi yang diawasi sedang salat. Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam kondisi sholat. Ya kalau lagi nggak sholat ya dikatakan nggak sholat. Begitu. Karena mereka ini adalah al-amin. Hamba Allah yang terpercaya. Oleh sebab itu, utama untuk sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Karena malaikat akan melaporkan apa yang dilakukan hambanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat. Kami datangi mereka ya Allah dalam kondisi salat. Fahadihi syahadatun minal malaika lil muslimina indallah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum fi hali ta'atin. Ini adalah persaksian para malaikat kepada kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi taat. Enak loh kalau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi taat. Ya, daripada disaksikan dalam kondisi maksiat. Nas'alullah la falafiyah. Nas'alullah la falafiyah. Nah, inilah yang disebut dengan al-hafadhah. Al-hafadhah, yaitu malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengawasi aktivitas manusia. Baik, ini ada pertanyaan. Afwan, jadi malaikat hafadhah adalah malaikat raqib atid. Itu bukan nama ya, raqibun atid seperti yang saya bawakan tadi dalam surat Qaf ayat 18. Namanya itu hafadhah. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Itu bukan nama malaikat raqib atid, bukan. Ya, akan tapi itu sifat. Malaikat yang selalu mengawasi. Nah, namanya sendiri adalah hafadhah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 61, wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dan dia Allah mengirimkan hafadhah, malaikat-malaikat yang mengawasi kalian kepada kalian. Jadi itu namanya ya. Baik. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, kita lanjutkan. Selesai pembahasan satu bab. Ada di chat, Ustaz. Anda bacakan. Di chat ada satu lagi, Ustaz. Coba bacain.
Ustaz, ketika subuh dan asar, dua menit hadir, apakah ketika sholatnya on time atau ketika kita sedang melaksanakan sholat yang penting, Ustaz? Iya, iya, sholat berjamaah, on time, sholatnya. Gitu. Ketika sholatnya on time, waktu sholat. Al-Zahir demikian. Ya, Al-Zahir demikian. Jadi ketika seorang melaksanakan sholat itu dilaporkan. Detailnya seperti apa, itu yang tidak kita ketahui detailnya seperti apa. Kan tapi jawaban para malaikat ketika ditanya, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat, dan kami datangi mereka dalam kondisi sholat. Begitu. Detailnya seperti apa kita nggak tahu. Baik. Ada lagi? Ada lagi di chat nih, Ustaz, selanjutnya. Sholat asar kadang mendirikannya jam 16.00, agak telat. Apakah masih dihadirkan dua malaikat? Di situ disebut dua malaikat ya, bukan dua malaikat. Hafadah itu bentuknya jamak, ya, ada yang mengawasi, bukan dua kiri kanan seperti yang tadi di atas disebutkan dua malaikat itu raqib atid gitu kan. Bukan dua malaikat ya, bukan menunjukkan dua, yang berarti yang satu raqib, yang satu atid. Raqibun atid itu sifat dari malaikat, ya, sifat dari malaikat tersebut yang menjaga dan mengawasi manusia tersebut. Baik. Kalau sholat asarnya telat, apakah disaksikan? Wallahu a'lam bishawab, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang atau batas kepada manusia untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi batas awal dengan batas akhir. Untuk sholat subuh dimulai dengan terbitnya fajar shadiq sampai matahari terbit. Adapun batas awal sholat asar ketika masuk waktunya, ya, panjang bayangan sama dengan tingginya, sama dengan tinggi benda, atau ketika jamnya udah masuk, sampai berakhir ketika matahari mulai menguning. Jadi sebelum tenggelam. Oke? Nah, itu adalah ruang yang Allah berikan kepada hambanya. Kepada hambanya untuk bisa melaksanakan sholat tersebut. Nah, apakah seorang yang agak telat, jam 4 baru dia sholat asar misalnya, apakah juga akan dilaporkan oleh para malaikat? Ya, wallahu a'lam bishawab, dilaporkan tapi sesuai dengan kondisinya. Kalau dia telat, ya telat, disebut telat. Ya, dilaporkan sesuai dengan kondisinya. Kalau telat, ya tetap disebut telat. Baik. Ada lagi? Silakan. Tidak ada, kita sambung bab berikutnya. Baik, kita sambung bab berikutnya. Qala tajawulul malaika ala hilaqid dzikr wal ilm. Datangnya para malaikat ke halaqah-halaqah ilmu. Ya, ke halaqah-halaqah zikir dan ilmu. Qala rahimallahu wa rawal Imam Ahmadu wa Muslimun haditha majtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Al-Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah
di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka belajar di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, dan mereka akan mendapatkan pujian-pujian dari para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau banggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Maka barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak membuatnya unggul atau menonjol. Ini potongan hadis, ya, dari hadis yang panjang. Akan tapi dicuplik sebagiannya untuk menunjukkan bahwa ada di sana malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Jadi, siapa itu? Al-malaikatul ladina yatajawwaluna yatlubuna hilaqad dzikir. Ya, itu malaikat-malaikat yang mencari. Ada enggak di sana majelis zikir, majelis ilmu? Faminal malaika man muhimmatuhum huduru durusil ilm wa hilaqid dzikir. Ya, karena ada yang bertugas untuk menghadiri pelajaran-pelajaran ilmu agama, halaqah-halaqah dzikir seperti ini, walaupun di udara ya, seperti sekarang ini yang kita lakukan. Masya Allah. Tidak berada di satu tempat, akan tapi bisa dihadiri oleh banyak orang di tempat yang berbeda-beda. Fahada fi fadl talabil ilm wal hattu alaih. Maka di sini terdapat keutamaan menuntut ilmu agama ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, Masya Allah, dan anjuran untuk melakukannya. Bi anal malaika ta'tani bihadha wa tabhath anhu wa ta'ti ilaih. Karena para malaikat perhatian dengan hal semacam ini, dan mereka mencarinya serta mendatanginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita bahas isi hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," yakni minal masajid. Ya, rumah Allah itu adalah masjid. Masjid disebut rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah. Jadi sebagian orang ingin mengaburkan atau mendangkalkan akidah dengan mengatakan, mana kok nggak ada di situ, dengan ucapan-ucapan semacam itu. Seakan-akan kalau disebut rumah Allah berarti Allah ada di dalamnya. Ini keliru ya. Ya, dinisbatkan kepada Allah itu artinya idhafatu tasyrif. Penyandaran dalam bentuk pemuliaan. Baitullah, rumah Allah. Ya, Baitullah, rumah Allah. Menjadi mulia. Kalau dari sisi bangunannya sama dengan bangunan-bangunan yang lain, kayak rumah kita, bahan dasarnya sama. Tapi begitu disandarkan kepada Allah, jadilah mulia. Sehingga kalau seorang hendak masuk ke Baitullah, diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Ya, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, salatlah 2 rakaat. Dan itu tidak diperintahkan kalau seorang masuk ke rumahnya. Ini yang disebut dengan idhafatu tasyrif. Sama seperti kitab. Kitab itu buku. Buku bahan dasarnya sama. Dari kertas dari kayu, dan seterusnya. Ya, akan tetapi ketika yang ditulis di buku itu ya adalah wahyu, maka jadilah dia kitabullah, menjadi mulia. Kitabullah. Ya, menjadi mulia. Tayyib, sehingga ketika memegangnya pun ya, dan ketika membacanya pun harus dalam kondisi baik. Dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, menghormatinya dan sebagainya. Ini namanya apa? Idhafat tasyrif. Baik. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sejumlah orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Ya. Wa hadza fihi anna ta'lim al-ilm yanbaghi an yakuna fil masajid. Ya, dari sini terdapat anjuran bahwa
pengajaran ilmu dianjurkan untuk di masjid. Tapi ketika ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, ya seperti sekarang ini pandemi, ya maka kita ambil cara yang lain. Bercara yang lain dengan online misalnya, tetap terselenggara. Majelis ilmu tetap terselenggara. Akan tapi dalam kondisi normal yang afdal itu dilakukan di masjid. Li'annahu tahduruhul malaikah. Karena dihadiri malaikat. Wa kata yahduruhu tullabul ilm wal awam fastafiduna min hadhihi durus. Ya. Dihadiri juga oleh para penuntut ilmu, orang-orang awam, mereka bisa mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Fahuwa baitus sakinah war rahmah. Karena masjid itu merupakan rumah yang penuh ketenangan dan rahmat. Wa huwa ma'wal malaikah. Itu tempat tinggalnya para malaikat. Tempat tinggalnya para malaikat. Bi khilafi ma idza ma uqimat dars fi ghairil masjid. Berbeda kalau pelajaran itu dilakukan di luar masjid. Fa innahu taqillu ahammiyatuh wa yafqidu hadhihi sifah. Ya. Dan akan kehilangan ya sifat-sifat yang mulia tersebut apabila diselenggarakan di luar. Ya. Dan akan sedikit keistimewaannya. Bukankah ada istimewa yang akan sedikit keistimewaannya berbeda kalau itu dilakukan di masjid. Wa yusbihu maqsuran 'alal hadirina minat tullab faqat. Ya, yang hadir juga hanya mungkin thalabatul ilm saja yang memang punya niat kuat begitu. Fayam bagi ayyu'lan al-ilm wa la yukhazzin. Maka hendaknya ilmu itu disebar, jangan dibatasi. Terus kalau sekarang bagaimana kondisi sekarang? Alhamdulillah, walaupun sebagian nggak bisa hadir karena nggak punya perangkat, akan tapi yang bisa hadir, ketemu di udara seperti sekarang ini. Ini sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi ya, yang tidak ditolak karena memiliki manfaat. Yang ditolak itu kalau perkembangannya mengarah kepada keburukan. Wa mahallu i'lani yakunu fil masajid. Ini Syekh bicara ya, kalau di masjid itu umum tampak, tapi ketika kondisi seperti ini ya, maka bisa dilakukan di luar masjid. Proses belajar mengajar tetap berjalan. Ya, proses belajar mengajar tetap berjalan walaupun tidak di masjid. Wala yakunu fil mukhayyamat aw fi mahallat yastami fiha tullab wal masyayikh wala yahduru ghairuhum. Ini akan berbeda kata Syekh kalau pelajaran itu dilakukan di perkemahan-perkemahan atau di tempat-tempat yang hanya di kelas-kelas yang hanya dihadiri oleh Syekh dan murid-muridnya saja, sementara orang awam nggak bisa hadir karena keterbatasan. Baik. Maka akan semakin berkurang yang seperti ini. Jadi semakin luas cakupan ilmu, semakin luas jangkauan orang untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam yatluna kitab Allah. Ngapain mereka hadir di masjid? Mereka membaca kitabullah. Yatluna kitab Allah, Al-Qur'an Al-Karim. Wa yadkhulu fihi sunnah. Masuk di dalamnya adalah as-sunnah, bukan hanya Al-Qur'an tapi juga as-sunnah. Di anna sunnah min kitabillah azza wajalla. Karena as-sunnah itu bagian dari wahyu. Ya, fa yaqra'una kitaballah wa yatafaqqahuna fi wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka baca, mereka memahaminya dan mereka pelajari di antara mereka. Fa yu'allim ba'duhum ba'dan. Maka masing-masing mengajari yang lain. Fa hadhi fi fadl hilaqid wa tahfidil Qur'an fil masajid. Maka ini merupakan keutamaan bikin halaqah Quran dan tahfidul Quran di masjid. Wa hadhi dhahira 'azimah indal muslimin, dan ini merupakan perkara yang tampak ya di kalangan kaum muslimin. Baik. Wa yatadarasunahu. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna min tadarusil Quran tadarus ma'ani. Jadi kalau disebut dengan tadarus itu artinya mempelajari maknanya.
Yuk tadarus yuk. Tadarus itu bukan hanya baca, tapi dia mempelajari maknanya, memahami maknanya. Wa qira'atu tafsir, mempelajari tafsirnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan sekedar baca. Baik, baca, memperhatikan maknanya dan menghayati isinya. Li'annahu laysal maqsud qira'atul Qur'an faqat atau hifdz faqat. Karena bukan sekedar baca dan menghafal saja. Nah itu, walaupun memang itu penting, walaupun membaca dengan baik, menghafal dengan baik itu penting, akan tapi nggak cukup. Idza budda min tadarusi ma'ani. Harus dipelajari maknanya. Wa fahma aradahu Allah jalla wa ala. Dan harus memahami apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihi wal ihtida' bihadihi. Lalu menjalankan petunjuknya. Setelah dipahami, kemudian dijalankan, diamalkan. Wa amma mujarradul hifdz lahu duna tadabbur ma'ani wa fahmiha fa huwa 'amalun naqis. Jadi kalau hanya sekedar dibaca atau sekedar dihafal, walaupun memang itu penting, akan tapi tidak dipelajari isinya, tidak dihayati, tidak dipahami, maka itu masih kurang. Masih kurang. Baik. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Ustadz, bagaimana majelis ilmu yang di dalamnya masih ada bid'ah atau hadis palsu? Apakah malaikat tetap mendatangi majelis tersebut? Baik. Bid'ah itu kan merupakan kejahatan. Ya. Atau penyampaian hadis palsu itu kan termasuk juga kejahatan. Apakah dihadiri malaikat? Jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Sebab Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang keras. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada suatu perkara yang tidak ada dasarnya, maka tertolak. Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Hadis yang lain Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man kataba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Bagaimana mungkin dihadiri malaikat yang seperti ini? Baik, bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Adapun sabda Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi tidaklah orang berkumpul untuk ngaji, ya baca, kemudian menghayati, memahami makna Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau mau cari ketenangan, pergilah ke masjid. Misalnya orang lagi galau gitu ya, lagi galau, pergi aja ke masjid. Insya Allah tenang. Emang sekarang bisa aja, kalau memang masjidnya masih dibuka, ya. Yang dilarang itu kan kumpul-kumpulnya dalam kondisi pandemi seperti ini kan. Yang dilarang dan hendaknya dihindari di daerah-daerah yang merah, ya, adalah kumpul-kumpulnya. Tapi kalau misalnya sendiri gitu, lagi galau, pergilah ke masjid. Cari ketenangan di masjid. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, merenungkan maknanya, insya Allah dapat ketenangan. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Was-sakinatu syai' yaj'aluhu Allahu fil qulub. Ketenangan itu nggak kelihatan ya. Sesuatu yang Allah anugerahkan di dalam hati, itulah ketenangan. Jadi ketenangan tuh gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan uang, bukan dengan materi dan sebagainya. Belum tentu. Nah, sedikit orang yang
punya materi tapi nggak tenang hatinya. Ya, ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu as-sakinah wa hiya tuma'ninah? Tuma'ninah, perasaan tenang, damai, wa dhahabul wasawis, hilangnya waswasah di dalam hati, wal insyighal qalbi, dan tidak fokusnya hati. Jadi hati itu tenang, tidak misalnya kesana kemari pikirannya, begitu. Dan itu didapat dengan apa? Hadir di majelis ilm dan hadir di masjid. Wa hadza khassun bil masajid, dan ini khusus ada di masjid. Fatuma'ninatu innama takunu fil masajid allati hiya buyutullah azza wa jalla. Maka siapa yang ingin kedamaian, ingin tenangan, itu ada di masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ghasyiyathumur rahmah." Jadi bukan hanya ketenangan saja, dia diliputi juga dengan rahmat. Ya. Diliputi dengan ghattathum rahmatun minallah Subhanahu wa taala. Dia diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi faidatun tsaniyah. Ini merupakan faedah berikutnya dari keutamaan berkumpul di rumah Allah untuk menuntut ilmu agama. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haffathumul malaikah." Wa hadha huwa mahallus syahid. Ya. Dia diliputi oleh malaikat. Haitsu innal malaikatu hitu bihaula'il mujtami'in fi buyutillahi azza wa jalla. Di mana para malaikat itu meliputi mereka yang hadir di rumah Allah, wa tatahallaq ma'hum, dan ikut berhalaqah bersama mereka. Luar biasa ya. Fama a'dama an tuhita malaikatur rahman wa tajlis fi hilaqid dzikr ba'da ma yanziluna minas sama' wa yabhatuna fil ard. Alangkah agungnya malaikat meliputi, malaikat Allah meliputi, duduk di majelis zikir, majelis ilmu setelah mereka turun dari langit dan mencari di bumi, dan mencarinya di bumi. Fa idza wajadu hilaqad dzikr qalu halumma ila buqyatikum. Kalau mereka mendapatkan halaqah ilmu, halaqah dzikir, mereka berkata, "Ayo ke sini. Inilah tujuan kalian." Mereka berkata kepada malaikat-malaikat yang lain. Baik. Fa yaji'una wa yuhuffuna bihim ila sama'id dunya. Luar biasa. Mereka datang dan meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu dibilangin Mbak Reni tuh dimsumnya tuh ambil semua panci. Baik, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Jadi yang hadir itu banyak banget tuh. Langit dunia itu batasnya mana? Batasnya ya selama kita masih lihat bintang-bintang di langit, itulah langit dunia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Dan sungguh kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Jadi selama kita masih bisa melihat bintang-bintang di langit, itu masih langit dunia. Coba bayangkan. Betapa banyaknya malaikat yang hadir di majelis ilmu. Allahu akbar. Baik. Kama jaa fil hadis. Sebagaimana dalam hadis. Wa amma ulaika alladziina yalhuna wa yal'abuna wa yughannun. Adapun mereka yang bermain-main, bernyanyi-nyanyi, faula tahduruhumus syayatin. Setanlah yang menghadiri mereka. Wa tusajji'uhum ala hadha syai'. Dan yang memotivasi mereka untuk terus nyanyi terus, gitu. Main-main terus. Wa amal ladina yuqbiluna ala kitabillah subhanahu wa ta'ala wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bil hifdz wad dirasa wat tafaqquh faula tahduruhum malaikatur rahman. Adapun mereka yang mau belajar kitabullah, sunnah rasul, menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, orang-orang seperti inilah yang halakohnya dihadiri oleh para malaikat. Allahu akbar. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ustaz, bagaimana jika sang mencari ketenangan itu perempuan? Bukankah ibadah seorang itu afdolnya di rumah? Dan bisakah tempat ibadahnya di rumah disebut masjid untuknya? Bisa. Masjid di rumah. Makanya dianjurkan bagi seorang untuk
memilih tempat khusus di rumah sebagai masjidnya. Khususnya wanita ya. Dia pilih tempat khusus ya di rumahnya sebagai tempat ibadah. Jadikan itu masjidnya. Ya. Dan kehadiran atau keberadaan wanita di rumah, ibadah mereka di rumah itu afdol daripada mereka pergi ke masjid. Walaupun yang jadi imam itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masjidnya Masjid Nabawi. Karena beliau ucapkan itu ketika beliau masih hidup. Jadi yang afdol bagi wanita adalah ibadah di rumah. Padahal itu sholat fardu loh ya. Apalagi yang sunnah. Akan tapi kalau ingin ke masjid ya silahkan saja. Jadi untuk wanita tetap afdoliyah buat mereka adalah di rumah. Berdasarkan ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Oke. Baik. Berikutnya ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala puji-puji mereka hambanya yang sedang duduk di halaqah ilmu di hadapan para malaikatnya. Luar biasa ini. Hadhi a'zam faedah dzukirat fi hadzal hadis. Ini merupakan faedah yang paling besar yang tersebut dalam hadis ini. Haitsu inna subhanahu wa ta'ala yusmi 'alaihim fil mala'il a'laim wal malaika. Di mana Allah Subhanahu wa taala muji mereka, dipuji oleh Allah. Mereka yang hadir di majelis ilmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Allahu akbar. Jadi kalau kita kumpulkan, kita simpulkan keutamaan majelis ilmu, pertama nuzulus sakinah. Ketenangan akan datang. Ya, mereka yang hadir di majelis ilmu seperti ini akan mendapatkan ketenangan. Karena menyimak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ghishyanur rahmah, diliputi dengan kasih sayang Allah. Masya Allah. Yang ketiga hudurul malaikat, hadiran malaikat. Yang keempat, yaitu yang paling besar, di mana Allah puji mereka yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Sebab itu jangan malas menuntut ilmu karena nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan sekarang ini nggak akan sia-sia, bahkan keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalannya, tidak akan cepat nasabnya itu mendorongnya. Jadi yang dilihat itu bukan dari sisi nasab, akan tapi amalan. Yang dilihat itu amalannya. Bukan karena nasabnya tinggi, tiba-tiba dia jadi tinggi. Bukan di situ timbangannya. Ya, Allah Jalla wa Ala la yandur ilal ansab. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada nasab. Wa inna ma yandur ilal amal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Ketika sangkakala itu ditiup, maka enggak ada nasab, enggak ada urusan nasab. Sebab masing-masing orang enggak bisa nasab saling membantu di sini. Kamu kan keluargaku, kamu adalah teman, kamu adalah kerabatku, kamu anakku, dan seterusnya. Enggak. Masing-masing. Fala ansaba bainahum, enggak berlaku nasab di antara mereka. Ya, di hari itu, yaitu di hari kiamat kelak. Wala yatasaalun, dan mereka tidak bisa saling meminta. Bantu saya, bantu saya. Kamu kan istriku. Sebaliknya, kamu dulu suamiku, bantulah saya. Enggak bisa. Enggak ada yang bisa. Enggak berlaku di situ. Jadi yang dilihat adalah amal, bukan nasab. Fal ansabu innama hiya min sya'nid dunya bainan nas. Nasab itu hanya berlaku di dunia saja, di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Jadi di dunianya. Fala mani' min ta'allumil ansab wa ma'rifatih. Maka enggak ada salah kalau seorang mau belajar tentang nasabnya, boleh. Tentang sukunya, boleh, enggak dilarang. Walakin dunal iftikhar, akan tapi jangan rasis. Jangan merasa rasnya lebih hebat, nasabnya lebih tinggi, enggak boleh.
wal iktisar 'alaiha. Fahiya la takfi inda Allah azza wa jalla, karena nggak cukup itu di sisi Allah. Kalau dia sudah tahu bahwa dirinya bernasab tinggi, nggak cukup. Wala wazna laha yaumal qiyamah, dan nggak ada timbangannya. Timbangan nasab di akhir itu nggak ada. Wa innamal maqsudu minha fid dunya at-ta'aruf wa tawasul bainal aqarib wal arham. Jadi tujuan mengenal nasab itu di dunia agar saling mengenal, saling menyambung silaturahim di antara kerabat, ya. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Walakin la yanfa' indal bari azza wa jalla illa al-amal. Akan tapi tidak bermanfaat itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan. Kalau orang nggak beramal, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yaitu yang paling menjalankan perintahnya dan yang paling menjauhi larangannya. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluh." Siapa yang lambat amalannya, lam yusri bihi nasabuh. Nasabnya tidak mendorongnya. Coba kita perhatikan kepada Abu Lahab, paman Nabi, nasabnya tinggi kan? Keluarga Nabi. Ya, bahkan merupakan keluarga inti dari Bani Hashim, Abu Lahab, paman Nabi. Walakin lamma lam yakun indahu amal saleh, lam yanfa'hu dzalik. Tapi ketika tidak ada amal saleh, maka itu tidak bermanfaat nasabnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tentang celaan terhadap terhadap Abu Lahab di hari kiamat. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Gitu. Surat Al-Masad ayat pertama. Maknanya khaba wa khasir. Merugi dan celaka. Merugi dan celaka. Siapa? Abu Lahab. Fala darra wa huwa ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau nasabul syarifun rafi', dan dia memiliki nasab yang tinggi, mulia. Walakin la yanfa'hu, akan tapi enggak bermanfaat nasabnya. Wala darra Bilalan wa Salman annahum laisu qabiliyin wa laisu minal Arab wa annahum a'ajim. Akan tapi enggak ada kerugian bagi Bilal, enggak ada kerugian bagi Salman. Walaupun mereka bukan suku, bukan orang yang memiliki nasab yang mulia. Dan mereka bukanlah orang Arab. Bahkan mereka non-Arab. Bilal itu orang Ethiopia. Sementara Salman Al-Farisi dari Persia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka dengan amal saleh. Ya. Jadi gak membahayakan siapapun kalau nasabnya itu bukan Arab. Ya. Apalagi memiliki nasab mulia seperti Quraisy. Gak bahaya. Gak bahaya kalau mereka punya amal saleh. So, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak membuatnya menonjol. Allahu Akbar. Ini betul-betul keadilan. Jadi ucapan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang perbuatan rasis dan rasisme. Nggak ada bedanya antara Arab dengan orang Ajam, nggak ada bedanya. Toh juga bukan keinginan manusia untuk menjadi orang Arab, untuk menjadi orang Ajam, non-Arab. Itu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ditimbang ningrat atau bukan ningrat, Arab atau non-Arab, atau dari suku manapun. Yang menjadi timbangan di sisi Allah adalah amal perbuatannya. Baik. Dengan demikian selesai kita membahas 3 bab pada pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum ditutup, silakan yang mau bertanya. Silakan jamaah. Mau tulis boleh, mau langsung bicara boleh, silakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.